Halo sahabat, sebelumnya kami ucapkan hatur nuhun dan terima kasih banyak yang telah mendukung channel ini. Saya doakan semoga sukses selalu dan berlimpah rezekinya. Di tengah pertengkaran seserius apapun kadang ada aja hal yang terkadang sedikit lucu. Suasana memanas antara cinta harga diri dan kepercayaan. Ada yang unik dan menarik di dalam cerita ini saat Gangga pamitan untuk pergi terlihat agak sedikit konyol dan kocak dalam ceritanya. Penasaran kan? Yups, tonton sampai habis, Bang Don akan beberkan ceritanya di sini. Kita gaskan. Cerita berlanjut. Gangga berdiri di depan cermin telah bersiap-siap. Dia menyimpan kotak sindur tanpa memasangkannya seperti biasa. Nenek masuk, dia melemparkan sari putih pada Gangga dan mengatakan, "Pakai ini sekarang. Ini sudah ada tertulis dalam takdirmu." Gangga menatap baju sari putih yang dilemparkan nenek. "Kau hanya berhak memakai warna ini sepanjang hidupmu. Pakai ini." Gangga tidak beranjak dari tempatnya. Melihat Gangga yang berdiri kaku, nenek mengalah. Dia mengambil sari itu kembali, lalu menyuruh Gangga duduk di kursi, sementara dirinya duduk bersimpuh di lantai di depan Gangga. Sambil menatap Gangga dengan mata berkaca-kaca, nenek berkata, "Aku ingin menolongmu keluar dari penderitaanmu. Dengarkan aku. Aku bukan musuhmu. Aku juga seorang ibu. Kau berjalan di jalan yang salah. Kau ini janda. Sari berwarna dan sindur ini tidak cocok untukmu." Nenek mengusap air matanya sambil sesenggukan di depan Gangga. "Berhentilah menangis. Aku menolak untuk mengikuti semua aturan itu. Aku menolak untuk memakai sari putih. Tidak apa kalau aku tidak bisa mendapatkan cintaku Sagar saat ini. Tapi itu bukan berarti hidupku berakhir. Ini adalah awal baru dalam hidupku." Nenek terkejut mendengar kata-kata Gangga yang amat pedas, sampai nenek bungkam tidak bisa berkata-kata. Gangga memegang kain sari putih itu dan berkata dengan tegas, "Mulai hari ini hingga seterusnya, aku terbebas merdeka dari semua belenggu sari putih ini." Setelah itu Gangga menyerahkan kunci kopernya pada nenek. "Ini adalah kunci yang sama yang nenek gunakan untuk mengunci semua kebahagiaanku. Ada banyak hal yang harus aku lakukan." Nenek terhenyak. Wow. Sebelum pergi Gangga berpesan, nenek harus memulai sesuatu yang baru setiap saat agar bisa hidup dengan bahagia. "Aku akan melakukan itu mulai sekarang. Aku harus." Di sisi lain, Janvi dan Sagar menghabiskan sepanjang malam dengan hanya duduk di balkon. Janvi meminta Sagar untuk masuk ke dalam. "Aku sudah mendengarkan apa yang kau minta dariku." Sagar berdiri dari duduknya dan hendak masuk ke dalam diikuti Janvi ketika dia berpapasan dengan Gangga. Keduanya saling tatap sesaat tapi tidak saling sapa. Gangga hendak melangkah pergi ketika Sagar meraih pergelangan tangannya. Janvi tersentak kaget melihat itu. "Busyat. Tidak menyangka Sagar akan berbuat seperti itu pada Gangga di depan mataku." Sagar mengamati belahan rambut Gangga yang bersih dan bertanya, "Mengapa kau tidak memakai sindur? Kau sendiri yang telah menghapusnya. Kenapa bertanya tentang itu?" Gangga menepis tangan Sagar dan melangkah. Tapi Sagar cepat-cepat menarik Gangga dan menekan tubuhnya ke dinding. Wadidaw, menegangkan membuat jantung berdebar-debar. Janvi menatap dengan perasaan terbakar api cemburu. Sagar mengatakan, "Kau membuang aku dan cintaku dari hatimu sesingkat itu." "Stop. Bukankah Sagar yang duluan yang buang?" Gangga dengan nyamber Janvi. "Dasar cowok. Kita lanjutkan." Gangga membalas, "Bagaimana bisa orang yang melempar batu ke cermin dan memecahkannya bisa menanyakan pertanyaan seperti ini?" Sagar bungkam tidak tahu harus menjawab apa. Dia hanya menatap Gangga yang melangkah pergi dengan tatapan sedih dan kecewa. Pulkit terkejut mengetahui kalau Sagar telah menikahi Janvi. Pulkit menyatroni Sagar dan menegurnya, "Apa yang kau lakukan? Apa kau sudah gelo alias gila?" Sagar tak terima dan berbalik tanya, "Terus, kau sendiri, apa yang kau lakukan pada keluargamu? Kau membagi rumah menjadi dua." Pulkit membela, "Aku tidak melakukan semua itu dengan pertimbangan yang matang. Aku terpaksa melakukannya karena aku dalam masalah besar dan tidak punya pilihan lain. Ini adalah keputusan yang berat yang harus kuambil karena aku tidak berdaya." Sagar nyeleneh membela diri dengan mengatakan hal yang sama. "Sudah datang dan menanyakan Gangga pada Koki. Dia memanggil aku. Aku datang untuk membawanya." Supriya bertanya dengan bingung, "Membawanya kemana?" Nyonya sudah memberitahu Supriya kalau Gangga ingin tinggal di asrama janda mulai sekarang dan seterusnya. Orang yang sangat dia cintai telah mengkhianati dan menghancurkan kepercayaannya. Gangga menemui Pak Niru. Dia membantu Niru memakai sandal sambil berpamitan. Dia berkata, "Maaf Tuan, aku akan pergi untuk selamanya." Mendengar itu Niru tertegun dan berkata, "Aku tidak memintamu untuk meninggalkan rumah ini." Gangga menjawab, "Memang Tuan tidak mengatakannya tapi cintamu telah menciptakan ilusi besar dalam kepalaku sehingga aku berpikir kalau ini juga adalah rumahku. Aku tidak bisa lagi tinggal di sini. Aku harus pergi." Gangga menyentuh kaki Niru, "Restui aku Tuan."
Aku harus menjadi seseorang yang sukses agar aku bisa membalas semua kebaikanmu. Setelah berkata begitu, Gangga pergi diikuti tatapan sedih Niru. Semua orang menatap Gangga dan sudah. Pulkit meminta Gangga agar tidak pergi. Hei, kau mau kemana? Kau akan pergi dari rumahmu dan tinggal di asrama. Gangga mengatakan dengan jelas, kalau ini bukan rumahku. Pulkit berkata, aku tahu kesedihan apa yang diberikan rumah ini padamu. Kau tidak akan pergi dari rumah ini selama aku masih hidup. Nenek marah mendengar kata-kata manis Pulkit. Pulkit berkata pada nenek, aku tahu nenek tidak ingin dia tinggal di rumahmu lagi. Mulai sekarang dan seterusnya dia akan tinggal di rumahku, di seberang tali. Stop, Gangga meminta agar Pulkit tidak bertengkar dengan keluarganya demi dirinya, aku tak ingin tinggal di sini. Gangga melanjutkan kalau dirinya tidak mau lagi menerima kebaikan dari siapapun. Pulkit berkata, aku tahu apa yang kau rasakan. Tak ada yang bisa memahami dirimu sebaik aku di sini. Aku mengerti betapa kau sangat menghargai kehormatan dirimu sejak pertama kau menginjakkan kaki di rumah ini. Kau tak bisa melarang aku untuk memintamu tinggal. Jika kau merasa tidak bisa menerima ini, kau boleh membayar sewa padaku. Sudah mendukung ide Pulkit, hanya orang yang beruntung yang bisa punya kakak sebaik Pulkit. Gangga menyentuh kakinya. Supriya mendukung perkataan sudah. Gangga lalu berpindah ke sebarang tali bersama Pulkit dan Supriya. Dengan perasaan emosional dan mata berkaca-kaca, Gangga menatap anggota keluarga Caturvedi yang lain dari seberang tali. Santosi pergi ke terminal bis dan membeli tiket ke Banaras. Dia merasa seseorang mengawasinya, tapi tidak tahu siapa. Setelah Santosi naik ke dalam bis, seorang preman memberitahu Krantima kalau Santosi pergi ke Banaras. Krantima menyuruh anak buahnya melakukan apa yang telah dia perintahkan. Sang anak buah mengangguk dan menutup teleponnya. Di tempatnya, Krantima berkata, saatnya sudah tiba. Santosi duduk di dalam bis sambil memeluk Kalas, jika dengan melakukan tugas ini aku bisa membuat Tuan Daya dan keluarganya bahagia, maka aku pasti akan melakukannya. Orang tua Janvi mengunjungi keluarga Caturvedi. Mereka kesal karena Janvi mengambil keputusan besar tanpa memberitahu mereka terlebih dahulu. Niru berkata kalau Sagar juga pantas untuk disalahkan, aku tahu kalau situasinya sangat sulit tapi tidak begitu sulit sampai tidak bisa ditangani. Ibu Janvi menyarankan agar mereka segera mengadakan resepsi pernikahan Janvi dan Sagar malam itu juga. Kita tidak boleh memberi kesempatan pada orang lain untuk berpikir dan bereaksi yang bukan-bukan. Nenek setuju dengan ide itu, segalanya akan baik-baik saja. Sagar akan membawa Janvi ke kuil. Sagar mendengarkan pembicaraan mereka sambil melamun. Janvi menyikut Sagar untuk menyadarkannya. Setelah tersadar, Sagar pergi begitu saja dari tempat itu tanpa berkata apa-apa. Pulkit menawarkan diri untuk mengantarkan Gangga ke kampus karena dia harus mengambil formulir ujian. Supriya bertanya, nanti kau pulang bagaimana? Gangga menjawab kalau dirinya bisa naik becak. Mereka melihat Sagar berdiri di pintu mendengarkan pembicaraan mereka. Gangga berkata, semakin cepat aku bisa melangkah seorang diri dalam hidup ini, lebih baik bagiku. Lalu Gangga berpamitan pada Supriya dan pergi bersama Pulkit.